Bayangkan sebuah makhluk yang tidak lebih besar dari ujung pensil. Kamu bisa meletakkannya di ujung jarimu tanpa pernah menyadari ia ada di sana. Ukurannya kurang dari 1 milimeter. Tapi makhluk kecil ini pernah melihat asteroid menghantam bumi dan memusnahkan hampir seluruh kehidupan di planet ini. Ia selamat. Ironisnya, dinosaurus yang memiliki ketahanan alam yang sangat baik tidak mampu bertahan akibat bencana itu. Kebanyakan orang mengira hewan paling tangguh di bumi adalah singa, buaya, atau mungkin kecoa. Tapi jawaban sebenarnya jauh lebih kecil dan jauh lebih aneh dari itu. Nama hewan ini adalah tardigrada. Orang-orang menyebutnya beruang air karena bentuknya yang gemuk dan cara berjalannya yang lamban, seperti beruang mini yang mengambang di dunia mikroskopis. Kamu mungkin belum pernah mendengar namanya, tapi tardigrada ada dimanapun kamu berdiri sekarang. Di lumut pada dinding rumahmu, di tanah taman kota, di endapan pasir pantai, bahkan di air yang menetes dari talang atap. Mereka begitu kecil sehingga hampir tidak ada yang menyadari kehadirannya. Padahal jumlahnya diperkirakan mencapai miliaran individu hanya dalam satu genggam tanah. Untuk memahami mengapa makhluk ini begitu istimewa, kamu perlu kembali ke 66 juta tahun lalu. Sebuah asteroid selebar kota kecil menghantam wilayah yang sekarang menjadi semenanjung Yucatan di Meksiko. Ledakannya melepaskan energi setara miliaran bom atom. Langit berubah gelap selama bertahun-tahun. Suhu global anjlok drastis. Tanaman berhenti berfotosintesis. Rantai makanan runtuh dari akarnya. 75% spesies di bumi punah dalam waktu yang singkat. Secara geologis, hanya sekejap mata. Dinosaurus non-unggas lenyap sepenuhnya. Reptil laut raksasa menghilang dari samudra. Namun di sela-sela kehancuran itu, tardigrada tetap ada, merangkak pelan di antara lumut yang membeku, seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin makhluk sekecil ini bertahan ketika reptil sebesar rumahmu gagal melakukannya? Jawabannya terletak pada satu kemampuan yang membuat tardigrada berbeda dari hampir semua bentuk kehidupan lain yang pernah tercatat sains. Ketika lingkungan menjadi terlalu ekstrem untuk ditoleransi, tubuh tardigrada tidak mencoba bertahan dengan cara biasa. Ia memilih untuk berhenti hidup, dalam artian yang sangat harfiah. Proses ini disebut kriptobiosis. Tardigrada mengeluarkan hampir seluruh air dari dalam tubuhnya, menyusut menjadi bentuk kecil yang disebut tun, lalu menghentikan hampir seluruh proses metabolisme. Detak jantungnya, jika bisa disebut jantung, berhenti. Pernafasannya berhenti. Secara teknis, ia berada di ambang antara hidup dan mati, menunggu dalam keadaan tidak aktif selama kondisi di luar masih tidak layak huni. Yang membuat ilmuwan benar-benar tercengang, bukan sekedar kemampuan bertahan itu sendiri, melainkan seberapa jauh batas yang bisa dilewatinya. Tardigrada dalam keadaan tun tercatat mampu bertahan dari suhu mendekati nol mutlak, ratusan derajat di bawah titik beku air. Ia juga bisa bertahan dari suhu di atas 150 derajat Celcius, jauh melampaui titik didih air biasa. Ia mampu menahan tekanan 6 kali lebih besar dari palung laut terdalam di bumi, dan sebaliknya, juga bertahan dalam ruang hampa udara. Namun, kriptobiosis bukan sekedar tubuh yang mengering lalu diam begitu saja. Proses ini melibatkan perubahan kimiawi yang sangat rumit di dalam sel. Ketika air mulai berkurang, tardigrada memproduksi sejenis gula pelindung bernama trehalosa dalam jumlah besar, yang menggantikan fungsi air di dalam sel dan mencegah struktur protein serta membran sel rusak akibat kekeringan. Beberapa spesies bahkan menghasilkan protein khusus yang disebut protein intrinsik tak beraturan, yang ketika kehilangan air akan mengeras membentuk semacam kaca pelindung di sekitar organ dalamnya. Bayangkan, tubuhmu sendiri
berubah menjadi kaca tipis yang rapuh, namun justru melindungi setiap bagian penting di dalamnya dari kehancuran. Karena mekanisme itulah, tardigrada bisa mengeringkan diri sepenuhnya, kehilangan 95% kandungan airnya tanpa mati. Ia hanya menunggu, kadang selama bertahun-tahun, kadang jauh lebih lama, sampai setetes air kembali menyentuhnya dan mengaktifkan ulang seluruh sistem tubuhnya, seperti menekan tombol hidup pada sebuah mesin yang lama tertidur. Pada tahun 2007, seorang peneliti bernama Ingemar Jonsson dari Universitas Kristianstad di Swedia memimpin eksperimen yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Ia dan timnya mengirim tardigrada keluar angkasa menggunakan wahana foton M3, lalu membiarkan sebagian dari mereka terpapar langsung vakum ruang angkasa, sekaligus radiasi ultraviolet penuh dari matahari, tanpa perlindungan apapun. Ini adalah kondisi yang seharusnya membunuh hampir semua bentuk kehidupan dalam hitungan detik. Sebagian tardigrada itu kembali ke bumi, direhidrasi, dan mulai bergerak kembali seolah tidak terjadi apapun. Sebagian bahkan berhasil bertelur dan menghasilkan keturunan yang sehat. Untuk pertama kalinya, manusia menyaksikan hewan yang benar-benar mampu bertahan hidup di luar angkasa tanpa pesawat, tanpa oksigen, tanpa perlindungan radiasi buatan. Hasil eksperimen itu mengubah cara ilmuwan memandang batas kemungkinan hidup di alam semesta. Jika satu hewan di bumi bisa bertahan dari kondisi se-ekstrim itu, pertanyaan yang muncul kemudian menjadi jauh lebih besar daripada sekedar biologi tardigrada itu sendiri. Sejumlah astrobiolog mulai mempertimbangkan ulang seberapa jauh kehidupan mikroskopis mungkin bertahan di planet lain yang tampak tidak ramah, seperti bulan es Europa atau Enceladus, tempat air cair diduga tersembunyi jauh di bawah permukaan beku. Pertanyaannya kemudian bergeser, bukan lagi apakah tardigrada bisa bertahan, melainkan bagaimana caranya, dan seberapa jauh batas itu bisa dipahami manusia. Disinilah masuk bagian cerita yang jarang dibahas, dan justru di titik inilah komunitas ilmiah sempat terpecah. Pada tahun 2016, seorang peneliti Jepang bernama Takuma Hashimoto dari Universitas Tokyo menemukan sebuah protein unik dalam sel tardigrada yang ia beri nama DSUP, singkatan dari Damage Suppressor atau penekan kerusakan. Protein ini bekerja seperti perisai di sekitar DNA, membungkusnya sedemikian rupa sehingga radiasi dan bahan kimia perusak kesulitan menjangkau materi genetik di dalamnya. Yang lebih menarik, ketika gen penghasil DSUP ini disisipkan ke dalam sel manusia di laboratorium, sel manusia itu menjadi jauh lebih tahan terhadap radiasi sinar X. Untuk sesaat, tampak seolah kunci ketahanan tardigrada bisa dipinjam begitu saja oleh spesies lain. Namun setahun sebelumnya, klaim yang jauh lebih besar sempat menghebohkan dunia sains dan kemudian runtuh seketika. Sebuah tim dari Universitas North Carolina, dipimpin oleh Thomas Boothby, menerbitkan penelitian yang menyatakan bahwa hampir 1/6 genom tardigrada berasal dari spesies lain sama sekali melalui proses yang disebut transfer gen horizontal, seolah tardigrada mencuri gen bakteri, jamur, bahkan tumbuhan untuk membangun ketahanannya sendiri. Berita ini menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan hari. Tapi tim peneliti lain segera membantahnya. Mereka menemukan bahwa sampel genom yang digunakan kemungkinan besar terkontaminasi oleh bakteri di sekitar tardigrada saat proses pengurutan DNA dilakukan. Studi susulan menunjukkan bahwa jumlah gen asing dalam genom tardigrada sebenarnya jauh lebih kecil, hanya sekitar 1 hingga 2%, bukan 1/6. Yang membuat tardigrada semakin unik adalah bahwa ketahanannya
bukan berasal dari ukuran, kekuatan, atau kecepatan, melainkan dari kemampuannya untuk berhenti sepenuhnya ketika dunia menjadi tidak ramah. Ada sesuatu yang hampir filosofis dalam strategi bertahan hidup semacam ini. Alih-alih melawan bencana secara langsung, tardigrada memilih untuk menunggu, menyusut menjadi bentuk paling minimal dari dirinya sendiri, lalu bangkit kembali begitu keadaan memungkinkan. Beberapa spesimen tardigrada dalam keadaan tun bahkan tercatat mampu bertahan puluhan tahun tanpa air sama sekali, sebelum akhirnya direhidrasi di laboratorium dan kembali bergerak seolah waktu tidak pernah berlalu. William Miller, seorang ahli taksonomi tardigrada dari Baker University di Amerika Serikat, yang telah mempelajari makhluk ini selama puluhan tahun, sering menekankan bahwa tardigrada bukan sekedar hewan tahan banting biasa, melainkan salah satu contoh terbaik tentang bagaimana kehidupan bisa menemukan celah untuk terus ada, bahkan dalam kondisi yang seharusnya mustahil. Ketahanan semacam ini kini tidak hanya menarik perhatian ahli biologi murni. Sejumlah laboratorium bioteknologi mulai mempelajari protein D-sub dan trehalosa dari tardigrada untuk kepentingan yang jauh lebih praktis, mulai dari mengawetkan vaksin tanpa perlu pendinginan terus-menerus, hingga mencari cara melindungi sel manusia dari radiasi selama perjalanan luar angkasa jarak jauh, misalnya misi ke Mars yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jika suatu hari manusia benar-benar berhasil meniru sebagian kecil saja dari mekanisme tardigrada, dampaknya bisa menjangkau bidang kedokteran, penyimpanan organ untuk transplantasi, hingga eksplorasi antariksa. Namun di balik semua potensi itu, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Tardigrada tidak pernah berevolusi untuk tujuan sebesar itu. Ia hanya berevolusi untuk bertahan di genangan air lumut yang sewaktu-waktu bisa mengering dalam hitungan jam. Skala ancaman yang ia hadapi setiap hari, di dunia mikroskopisnya sendiri, ternyata mempersiapkannya untuk menghadapi skala ancaman yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan evolusi itu sendiri, termasuk kepunahan massal dan ruang hampa udara. Sekarang, coba renungkan kembali skala kehancuran yang dihadapi bumi 66 juta tahun lalu. Ledakan asteroid yang mengubah langit menjadi gelap selama bertahun-tahun, memusnahkan hampir semua reptil raksasa yang pernah mendominasi planet ini. Di tengah semua itu, makhluk sekecil titik pensil ini hanya perlu menyusut, berhenti sejenak, dan menunggu. Tardigrada tidak istimewa karena ia kuat dalam artian biasa. Ia istimewa karena ia memahami satu hal yang tidak dimiliki hampir semua bentuk kehidupan lain di bumi. Terkadang, cara terbaik untuk bertahan bukanlah melawan badai, melainkan menghilang sejenak sampai badai itu berlalu. Dimanapun kamu berada saat ini, ada kemungkinan besar satu atau dua tardigrada sedang bersembunyi tak jauh darimu. Mungkin di lumut halaman rumah, mungkin di debu jendela, menunggu dengan sabar dalam bentuk terkecilnya, siap bangkit kapanpun dunia kembali memberi mereka kesempatan. Dan makhluk sekecil itu, yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, sudah melihat lebih banyak akhir dunia daripada makhluk apapun yang pernah hidup di bumi.